Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika Raja-Raja Wali Emas Raja itu tulus mengandalkan pion dan orang-orang dari iblis ras, gaji masyarakat suku Moyang meningkat lebih dari 3 kali lipat. Gaji pion iblis 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Di bawah pemerintahan Raja Iblis Raja Wali Emas, kerajaan Raja Wali Emas makmur. Tapi karena Kaisar Iblis Biru mengambil alih kerajaan Elang Emas dan menamai kerajaan Elang Emas sebagai kerajaan Gosauk, dia bahkan diam-diam menyetujui komandan, jenderal, tentara, dan dengan sengaja memburu dan memangsa orang-orang dari klan domba iblis. Dalam 3 bulan, ia memburu dan memangsa lebih dari 30 juta orang domba iblis. Di bawah kemunduran seperti kehidupan orang-orang dan tentara domba iblis telah terancam fatal. Bukankah bodoh jika lawan tidak melawan lagi? Penyebab dan konsekuensi, semuanya sangat jelas. Jika Anda ingin menanam barang curian, ingin membuang pot, itu tidak diperbolehkan. Jika Departemen Tentara Iblis benar-benar begitu parsial untuk Kaisar Iblis Biru, mungkin mustahil untuk meyakinkan orang banyak. Departemen militer yang tidak dapat melayani masyarakat pasti akan bertahan lama. Sejarah Departemen Militer Dimensip tepat di depan. Yang terpenting sekarang bukan akuntabilitas. Sebaliknya, kita harus melakukan apa saja untuk membersihkan kekacauan, mengganggu kekacauan, dan mengembalikan stabilitas ketatanan kerajaan Gosauk. Sayangnya, bagaimana Yinlinger bisa memberi mereka kesempatan ini? Segera, Yinlinger, atas nama Armada Hengyu, secara resmi menyatakan perang terhadap klan iblis pada tablet ajaib berwajah 6. Semua ras iblis harus meninggalkan Beihai dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, pasukan Armada Hengyu akan membunuh semua tentara klan iblis, dan tidak ada yang akan tinggal. Setelah menerima ancaman Armada Hengyu, ras iblis benar-benar panik. Di seluruh Laut Utara, satu-satunya armada adalah 30.000 kapal lapis baja dari Armada Hengyu. Selain itu, tidak ada lagi armada. Jika Anda harus mengatakan sesuatu, itu adalah bajak laut. Setelah 100 tahun pembangunan, bajak laut di Laut Utara telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Di seluruh Laut Utara, ada lebih dari 10.000 kapal perang bajak laut. Selain armada Hengyu, Korps Bajak Laut Hengyu adalah pasukan terbesar. Dan 2 legiun ini. Namun, setelah pembubaran kerajaan Hengyu asli, para komandan, jenderal, dan tentara yang runtuh berkumpul. Menghadapi ini, di dalam markas tentara iblis, para anggota Kaisar Iblis Biru akhirnya menemukan alasan. Jika bukan karena Raja Iblis Raja Wali Emas yang tidak menetap dengan tenang, dia menanam bencana seperti itu. Bahkan jika situasinya lebih buruk, itu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Karena itu, dalam situasi saat ini di Beihai, 80% tanggung jawab harus ditanggung oleh Raja-Raja Wali Emas. Dia membangun armada yang sangat kuat dan hampir tak terkalahkan. Sekarang, armada berbalik untuk menyerang klan iblis. Raja Iblis Emas adalah sumber bencana. Begitu argumen ini diajukan, ia segera dikenali oleh sebagian besar anggota militer. Menghadapi ini, Raja Iblis Elang Emas yang selalu bersabar dan tidak pernah menyatakan pendapat akhirnya marah. Saya benar-benar membangun armada. Namun, jika Anda tidak memperlakukan satu sama lain dengan tulus, bagaimana klan iblis dapat menerima aturan klan iblis? Awalnya, di tangan Raja Iblis Elang Emas, semuanya penuh vitalitas. Adalah Kaisar Iblis Biru yang membalikkan tindakannya dan secara sewenang-wenang memburu orang-orang dari klan iblis untuk membuat marah klan iblis. Apa hubungannya dengan Raja Iblis Elang Emas? Meskipun Elang Emas bergetar, itu masuk akal. Tapi tidak bisakah Anda memutarnya? Di bawah pemerintahan Raja Iblis Golden Eagle, kerajaan Golden Eagle sejahtera dan sejahtera. Jika bukan karena Kaisar Iblis Hijau untuk campur tangan, Raja Iblis Raja Wali Emas sekarang harus memerintahkan 30.000 kapal perang untuk menaklukkan klan Serigala Setan dan klan Setan Ox. Ini Raja Monster Biru yang telah menghancurkan segalanya, bagaimana papan bisa mengenai keledai Raja Wali Emas? Menghadapi ucapan Raja Iblis Raja Wali Emas, Kaisar Setan Biru menolak menunjukkan kelemahan apapun. Raja Monster Biru memang salah, tetapi masalahnya ditanam oleh Raja-Raja Wali Emas. Terlepas dari bagaimana cara menghindari Raja Iblis Raja Wali Emas, setidaknya setengah dari kesalahan harus ditanggung. Jika bukan karena Raja-Raja Wali Emas untuk membentuk pasukan yang sangat kuat, bahkan jika Raja Setan Biru membalikkan tindakannya, bukankah itu akan berantakan? Dihadapkan dengan ucapan kasar seperti itu, kebanyakan orang di Departemen Tentara Iblis menganggap itu masuk akal. Dari sudut pandang mereka, bagaimanapun, domba iblis adalah orang luar, dan Raja Iblis Raja Wali Emas seharusnya tidak terlalu mempercayai mereka dan memberi mereka otoritas yang begitu besar. Justru karena hati Golden Eagle Demon King sangat rendah sehingga dia telah menanam akar bencana hari ini.
Karena itu, Raja Iblis Raja Wali Emas tidak hanya harus bertanggung jawab, tetapi juga harus mengambil 80% dari tanggung jawab. Hadapi ini, di bawah bimbingan Yinlinger, Raja Iblis Elang Emas akhirnya terbakar. Di monumen berwajah 6, Raja Iblis Elang Emas menghadapi seluruh medan perang yang runtuh dan mempertanyakan markas tentara iblis. Awalnya, di bawah komando Raja Iblis Elang Emas, armada Laut Utara bernyanyi di sepanjang jalan. Itu adalah pasukan iblis yang mendambakan kekayaan Laut Utara dan memindahkan Raja Iblis Elang Emas. Kemudian, komandan klan iblis yang baru diangkat karena terlalu radikal, benar-benar membuat marah klan iblis. Di bawah serangan balik domba iblis, armada Laut Utara dimusnahkan, dan semua pulau di atas Laut Utara hilang. Momen kritis, Raja Iblis Elang Emas diperintahkan untuk kembali ke Laut Utara dan mengatur ulang armada Laut Utara. Kemudian, Raja Iblis Elang Emas memerintahkan 3.000 kapal perang menyerang kota dan merampok tanah sepanjang jalan. Dalam waktu 3 tahun, domba iblis benar-benar hancur. Kemudian butuh 10 tahun lagi untuk merebut kembali lebih dari 7.000 pulau tempat klan iblis jatuh. Dalam 100 tahun berikutnya, bahkan lebih dari 30.000 formasi kapal perang telah didirikan, membentuk 3 armada yang runtuh yang terdiri dari 10.000 kapal perang. Awalnya, saat ini, Raja Iblis Elang Emas telah memerintahkan 3 armada tingkat perusak untuk menaklukkan klan Sapi Setan dan klan Serigala Setan. Namun, karena ketiga leluhur Raja Iblis Raja Wali Emas, untuk kepentingan klan iblis, mereka semua mati dalam pertempuran dengan klan domba iblis. Karena suku Elang Emas tidak memiliki 3 leluhur, kekuatan dan status Elang Emas dalam markas militer sangat berkurang. Dikecualikan oleh seluruh departemen militer. Dengan pangkat militer seperti Raja Iblis Raja Wali Emas, ketika ia bersaing dengan tahta Raja Iblis, ia kalah dari lawannya. Lawan Raja Iblis Elang Emas, Kaisar Iblis Biru, berdasarkan kekuatan di tangannya, mengambil kerajaan Elang Emas yang didirikan oleh Raja Iblis Elang Emas. Menghadapi keputusan Departemen Tentara Iblis. Menghadapi dekrit Raja Iblis yang baru. Raja-Raja Wali Emas memilih untuk taat. Membiarkan rumah bersih, dia meninggalkan kerajaan Elang Emas sendirian. Tidak ada tentara yang dibawa pergi. Namun, setelah mengambil alih kerajaan Elang Emas, Kaisar Iblis Biru membalikkan tindakannya dan memanjakan para komandan, jenderal, dan prajuritnya untuk memangsa orang-orang dari domba iblis. Hanya dalam 3 bulan, lebih dari 30 juta orang dari ras iblis diburu. Dari sekarang ke sekarang, semua kesalahan malah tertangkap di kepala Raja Iblis Elang Emas. Katanya dia seharusnya tidak membangun pasukan sebesar itu. Apalagi yang harus dikatakan, jika dia tidak membangun pasukan sebesar itu, lalu bagaimana Kaisar Iblis Biru bisa kembali dan melakukan apa yang dia lakukan hari ini? The Golden Eagle Monster King memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Mungkinkah dikatakan bahwa Kaisar Setan Biru tidak tahu bahwa lebih dari 80% dari 3 armada yang runtuh adalah biksu dari klan domba iblis? Mungkinkah dikatakan bahwa Kaisar Setan Biru tidak tahu bahwa di antara orang-orang yang diburu, apakah keluarga dan kerabat para prajurit ini, atau bahkan anak-anak mereka? Mungkinkah dikatakan bahwa Kaisar Setan Hijau tidak tahu bahwa pendekatan ini pasti akan menyebabkan pemberontakan di kamp militer? Bahkan orang awam pun bisa memahami dan memahami banyak hal, mengapa Kaisar Monster Biru tidak tahu. Menghadapi situasi putus asa, setan domba akhirnya mulai melawan. Lalu, Raja Iblis Raja Wali Emas akan menolak lebih dari 80% tanggung jawab untuk ini. Saya ingin bertanya, apakah klan iblis ini masih memiliki hukum kerajaan? Apakah ada hukum? Mungkinkah itu? Apakah Departemen Tentara Setan menjadi Departemen Tentara Keluarga Gosauk? Jika ini masalahnya, Elang Emas meremehkan berada bersama Departemen Militer seperti itu. Jika Departemen Tentara Iblis itu keras kepala, perlu menempatkan 80% dari tanggung jawab di kepala Raja Iblis Elang Emas. Kemudian, klan Elang Emas akan meninggalkan klan Iblis dan tidak lagi menjadi anggota klan Iblis. Akhirnya, Raja Iblis Elang Emas secara resmi memperingatkan Departemen Tentara Iblis. Meskipun klan Elang Emas memang telah kehilangan 3 leluhur, klan Elang Emas bukan satu-satunya 3 leluhur di medan perang yang runtuh. Itu benar-benar jatuh, dan klan Elang Emas benar-benar tidak takut kepada siapapun. Dari zaman kuno ke zaman kuno. Dari tahun pertama era Taiko hingga pertengahan era Taiko. Dapat dikatakan bahwa dari saat pembagian pertama langit dan bumi, klan Elang Emas adalah keluarga kerajaan klan Iblis. Dan itu adalah keluarga kerajaan nomor 1. Untuk klan Iblis, klan Elang Emas telah menetapkan jasa militer yang luar biasa. Sekarang hanya karena klan Elang Emas mengorbankan 3 leluhur untuk klan Iblis. Karena itu, klan Elang Emas menolak menerima penindasan semacam itu. Dari sekarang ke sekarang, Kaisar Setan Biru telah membuktikan dengan tindakan praktis bahwa ia tidak layak atas takhta. Jika demikian, mengapa tidak menjatuhkannya? Apa yang tidak bisa dilakukan Kaisar Setan Biru, tidak berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya. Sekarang, semua orang meletakkan pot hitam di kepala Raja Iblis Elang Emas. Karena itu, kemudian, bebaskan Blue Demon Emperor dan ubah ke Golden Eagle Demon King.
Lihat apakah Kaisar Raja Wali Emas dapat mengganggu kekacauan itu dan mengembalikan ketertiban di Laut Utara. Jika tidak, Iblis Elang Emas tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi jika Raja Iblis Raja Wali Emas melakukannya, maka siapa yang berani mempertanyakan tahta Raja Iblis? Kaisar Setan Biru runtuh situasi, itu adalah ketidakmampuannya. Jika Raja-Raja Wali Emas akan diberi sanksi karena alasan ini, tidak ada yang meyakinkan sama sekali. Dia tidak bisa mengatasinya, dan itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa. Karena itu, masih terlalu dini untuk ingin menyembuhkan kejahatan Raja Iblis Elang Emas. Pemberitahuan dari Raja Iblis Elang Emas dikirim, dan seluruh klan iblis terguncang. Tidak ada yang bisa percaya bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi pada iblis. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, memang inilah masalahnya. 3 leluhur klan Elang Emas menderita kedua kekalahan ketika mereka bermain melawan Raja Kerajaan Hengyu. Ketiga, leluhur klan Elang Emas, semuanya dikalahkan dan mati, dan Raja Kerajaan Hengyu, Iblis Hengyu, juga jatuh dalam koma yang dalam. Sejak itu, klan Elang Emas telah ditekan berulang kali. Raja Iblis Elang Emas telah membangun perang duniawi, tetapi dalam persaingan tahta ia kalah dari Raja Iblis Biru. Hanya karena 2 leluhur Kaisar Iblis Biru masih hidup. Apa yang terjadi sesudahnya tidak bisa menyembunyikan orang. Kerajaan Elang Emas yang didirikan oleh Raja Iblis Elang Emas secara paksa diambil oleh Kaisar Iblis Biru dengan kekuatan di tangannya. Hal berikutnya terjadi dalam 2 atau 3 bulan terakhir. Tidak mungkin memalsukan. Menghadapi semua ini, klan iblis benar-benar terguncang. Prestise Departemen Tentara Iblis menderita dampak yang sangat besar. Banyak komandan pasukan iblis telah menemukan bahwa jenderal dan tentara mereka telah memandang mereka dengan mata bertanya. Sedangkan untuk militer, yang paling penting adalah prestise. Setelah prestise hilang, Departemen Militer juga dihapuskan. Bahkan jika tidak ada yang berani menentang perintah Departemen Militer. Tetapi pada kenyataannya, tidak perlu untuk tidak taat. Selama Yang Feng dan Yin dilanggar, atau jika mereka tidak bekerja, mereka akan memiliki cukup. Kebanyakan pion meremehkan dan mengorbankan hidup mereka untuk orang-orang tak tahu malu yang secara moral korup dan meradang. Begitu mereka benar-benar kehilangan hati dan hati mereka. Nah, di bawah pemisahan sentrifugal dari Jerman, orang-orang dengan cita-cita luhur di bawah komando mereka mungkin akan pergi diam. Begitu dukungan elit hilang. Jika Anda memiliki beberapa kantong anggur dan kantong beras yang tersisa, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan pengumuman Raja Iblis Raja Wali Emas. Di dalam markas tentara iblis, seorang guru terhormat, semua memiliki suara mereka. Dalam hal ini, siapa yang benar bukanlah prioritas utama. Seperti yang dikatakan Raja-Raja Wali Emas, fakta-fakta telah membuktikan bahwa Raja Biru tidak layak atas tahta. Sekarang dia telah menyebabkan momok seperti itu, penyelidikannya seharusnya berakhir lebih awal. Tidak perlu diragukan, dalam kehidupan ini, Kaisar Iblis Biru tidak ingin benar-benar naik tahta Kaisar Iblis. Dalam situasi sekarang, kandidat yang paling cocok untuk armada Laut Utara dan yang paling mungkin untuk membersihkan kekacauan itu tidak lain adalah Raja Iblis Raja Wali Emas. Dengan Kaisar Iblis Biru dihilangkan, kemudian Raja Iblis Elang Emas peringkat kedua, secara alami harus di atas tahta Kaisar Iblis. Jika Raja Iblis Raja Wali Emas berhasil menumpas momok ini dan mengintegrasikan kembali armada Laut Utara, maka masa percobaan ini juga harus dilewati secara langsung. Terlalu banyak dan terlalu bertarget untuk melanjutkan tes di bawah upaya yang begitu besar. Karena itu, prioritas saat ini dari Departemen Tentara Iblis bukanlah untuk membagi pot. Sebaliknya, sesegera mungkin, Kaisar Setan Biru, yang hanya akan melakukan hal-hal buruk, dipindahkan kembali dari Beihai. Raja Iblis Elang Emas dikembalikan ke Laut Utara untuk mendapatkan kembali kendali armada Laut Utara. Lakukan segala yang mungkin untuk menenangkan insiden dan memulihkan ketertiban di Laut Utara. Semakin banyak departemen militer datang untuk berbicara. Segera, markas tentara iblis membentuk resolusi yang seragam. Setan Biru merasa malu dan dipindahkan kembali ke tentara. Raja Iblis Raja Wali Emas, Firewire dipromosikan menjadi Kaisar Setan peserta pelatihan, secara resmi dipindahkan kembali ke Laut Utara, dan mengambil alih Kerajaan Gosauk. Setelah kembali ke Kerajaan Gosauk, hal pertama tentang Setan Elang Emas yang tampan adalah secara resmi mengumumkan bahwa nama Kerajaan Gosauk akan diubah kembali ke Kerajaan Elang Emas. Hal pertama setelah Golden Eagle Legend berkuasa, adalah mengeluarkan perintah yang mengejutkan seluruh ras monster. Di seluruh Laut Utara, lebih dari 10.000 pulau. Semua prajurit, jenderal, dan bahkan komandan yang berasal dari Kaisar Iblis Biru asli dieksekusi dan dieksekusi segera. Sebanyak lebih dari 1 juta bidak iblis, jenderal, komandan, semuanya ada dalam daftar membunuh. Raja Iblis Elang Emas datang kali ini, tetapi dia tidak datang sendirian. Dengan dia membawa semua elit tingkat tinggi dari klan Elang Emas. Dan diam-diam, Yinlinger mengirim 3.000 penjaga api penyucian, memburu semua kekuatan tingkat komandan. Adapun iblis yang tampan dan Raja Iblis, tak perlu dikatakan. Dengan elit dari keluarga Elang Emas di bawah Raja Iblis Elang Emas, itu pasti bisa menghancurkan semua lawan.
Tiba-tiba, badai darah berhembus melintasi Laut Utara. Suku Changying, 1 juta elit yang mengikuti Kaisar Iblis Biru. Selain monster biru, tidak ada yang bisa hidup. Bahkan Kaisar Iblis Biru itu sendiri, juga diburu kembali ke ibu kota iblis oleh Raja Iblis Elang Emas dan membunuhnya di tempat. Tubuh Kaisar Iblis Biru dibawa kembali ke Laut Utara dan digantung di atas tiang bendera di tengah alun-alun ibu kota kerajaan Elang Emas. Bisa dikatakan, selama 6 bulan terakhir, semua klan iblis yang memburu orang-orang dari klan domba iblis semuanya terbunuh, dan satu tidak tersisa. Bahkan bidak iblis, jenderal, dan komandan yang dipindahkan di tengah semua dibunuh oleh Raja Iblis Emas. Salah. Tepatnya, itu sudah menjadi Raja Iblis Elang Emas. Di bawah pengejaran Kaisar Iblis Elang Emas, selama 6 bulan terakhir, semua prajurit yang telah memasuki Laut Utara dan berada di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Biru. Semua musnah, tidak ada yang tinggal. Kemudian, Kaisar Raja Wali Emas secara resmi merilis dekret pertama Kerajaan Raja Wali Emas melalui tablet ajaib 6 sisi. Di Kerajaan Elang Emas, perburuan orang-orang dari domba iblis mati. Sebagai hukum pertama, bahkan jika Kaisar Iblis Elang Emas melanggarnya, dia akan dikenai sanksi. Dalam menghadapi Kaisar Iblis Emas gila seperti itu bahkan bisa disebut pendekatan menjengkelkan. Di dalam markas tentara iblis, secara alami ada suasana yang bergejolak. Tapi sekarang, meskipun Kaisar Raja Wali Emas hanyalah Kaisar Iblis yang dilatih, tetapi sebelum dieliminasi, tidak ada yang bisa menanyainya. Sekarang, pasukan iblis hanya memiliki 2 pilihan. Baik menghapusnya atau mendukungnya. Tidak ada opsi ketiga, hanya di antara teriakan tentara iblis domba. Di bawah instruksi Yinlinger, Komandan 3000 armada Hengyu semuanya mengeluarkan pernyataan satu demi satu. Sejak Raja-Raja Wali Emas Iblis kembali ke Laut Utara, dan menetapkan keputusan pertama Kerajaan Raja Wali Emas. Jadi, 3000 armada Hengyu bersedia untuk kembali ke Kerajaan Raja Wali Emas dan terus melayani Kaisar Raja Wali Emas. Hadapi ini, mereka yang masih mengutuk musuh pribadi buletin Kaisar Iblis Elang Emas, membunuh Kaisar Iblis Biru, dan semua prajurit di bawah komandonya, serta orang-orang iblis, mereka yang berwawasan luas. Tiba-tiba terbangun, langkah Kaisar Monster Elang Emas benar-benar brilian. Untuk mengatakan 1000, lebih baik membuatnya. Setelah kembalinya Kaisar Dewa Raja Wali Emas, dia tidak mengatakan sesuatu yang menonjol tetapi membuktikan tekad dan keyakinannya dengan tindakan praktis. Semua klan iblis yang memburu orang-orang klan iblis, dari Kaisar Iblis Biru ke pion paling umum dari klan iblis. Satu yang penting, semua diayun dan dibunuh oleh Elang Emas. Sebagian besar dari mereka ditangkap terlebih dahulu, dan kemudian dipenggal di depan umum. Tidak menangkap adegan, dipenggal di depan umum. Tubuhnya juga diangkut kembali ke Kerajaan Elang Emas, menggantung mayat untuk menunjukkan kepada publik. Apakah Anda mempertanyakan Raja Iblis Raja Wali Emas saya? Tidak masalah, saya akan memberitahu Anda dengan tindakan yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah melepaskan semua orang yang telah berburu para biarawan klan iblis. Saya telah melaporkan semua kebencian Anda. Dan, saya juga menetapkan hukum pertama Kerajaan Elang Emas. Hukum yang bahkan Raja Iblis Elang Emas harus patuhi, perintah untuk berhenti. Di dalam Laut Utara klan iblis, berburu orang-orang dari klan iblis tanpa alasan, tidak membunuh amnesti. Hanya 2 trik ini. Raja Iblis Elang Emas langsung mendapatkan kepercayaan dari semua domba iblis. Raja Iblis Elang Emas, tetapi bahkan Kaisar Iblis terakhir terbunuh. Jika Anda berkata begitu, mengapa Anda tidak percaya siapapun yang melakukannya? Dari awal sampai akhir, pada saat kontak dengan Raja Iblis Elang Emas, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Bagi orang-orang dan biksu iblis, Raja Iblis Raja Wali Emas sangat baik. Raja Iblis Elang Emas juga telah mengatakan berkali-kali di depan umum. Ratusan juta tahun yang lalu, nenek moyang klan moyang sebenarnya adalah anggota klan iblis. Setiap orang adalah keluarga dan harus saling mencintai. Bagaimana mereka bisa memperlakukan satu sama lain sebagai makanan? The Golden Eagle Demon King lebih dari sekali, dengan tindakan nyata, membuktikan cintanya pada domba iblis. Untuk Raja Iblis Raja Wali Emas, domba iblis bersedia menerima dan percaya. Tentu saja, alasan sebenarnya bukanlah itu masalahnya. Apa yang benar-benar membuat Raja Iblis Raja Wali Emas begitu mudah adalah untuk menenangkan semua insiden, tetapi sebenarnya itu adalah Yinlinger. Semua ini hanyalah situasi di mana Yinlinger diam-diam menyebar. Bagaimana melakukan Golden Eagle King, bagaimana cara mengatakan. Bagaimana 3000 armada Hengyu merespons, bagaimana merespons. Semuanya sesuai dengan naskah Yinlinger. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, singkatnya. Dengan Raja Iblis Elang Emas kembali ke Laut Utara, butuh lebih dari 3 bulan untuk benar-benar menenangkan bencana. 3000 armada Hengyu kembali ke Kerajaan Elang Emas lagi. Situasi yang dipertaruhkan ditenangkan seketika. Menghadapi ini, di dalam markas tentara iblis, mulai menyebar konspirasi. Menurut dugaan semua orang, pastilah Raja Iblis Elang Emas diam-diam berkolusi dengan 3000 armada Hengyu. Semua orang bersatu dan bermain. Dalam menghadapi pernyataan ini, kali ini, Kaisar Raja Wali Emas tidak terbiasa dengan masalah apapun.
Kaisar Monster Elang Emas meninggalkan Beihai untuk pertama kalinya, kembali ke Departemen Militer, dan langsung mengeluarkan perintah untuk menyelidiki rumor ini sepenuhnya. Kaisar Monster Elang Emas telah secara resmi melewati masa percobaan berdasarkan bantuan bencana, dan telah menjadi Kaisar Monster nyata. Kecuali Kaisar Harimau Putih, tidak ada yang bisa menahannya. Jika perintah itu dikeluarkan sebagai Kaisar Iblis, tidak peduli apakah Departemen Militer bersedia atau tidak, itu hanya dapat mematuhi perintah itu. Setelah diselidiki secara menyeluruh, pelakunya membuat rumor langsung ditemukan. Hal semacam ini kedengarannya sulit. Tetapi sebenarnya, ini sangat sederhana. Temukan saja seseorang yang telah mengatakan sesuatu yang serupa, dan tanyakan kepada siapa dia mendengarkan. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya, itulah pelakunya. Jika itu bisa dikatakan, maka lanjutkan investigasi berdasarkan petunjuk ini. A mendengarkan B, B mendengarkan C. Sepanjang jalan, pelakunya tidak ada yang disembunyikan. Tanpa diduga, Iblis Elang Emas. Itu adalah cabang dari suku Gosok yang menyebarkan desas-desus ini. Cabang ini selalu sangat dekat dengan Kaisar Setan Biru, dan ada hubungan mertua satu sama lain. Istri dari Kaisar Iblis Biru adalah wanita tertua dari cabang ini. Raja Iblis Elang Emas langsung mengeluarkan perintah kekaisaran. Cabang suku Gosok memiliki total lebih dari 2,7 juta orang, semuanya dihancurkan, dan 9 suku hancur. Kaisar Iblis Raja Wali Emas sudah benar-benar seorang Kaisar Iblis, dan berani mendiskreditkan Kaisar Iblis secara sewenang-wenang, ini yang seharusnya terjadi. Menghadapi Kaisar Iblis Elang Emas yang begitu ganas, untuk sesaat, seluruh Departemen Militer senyap seperti kedinginan. Faktanya, rumor ini, kebanyakan orang sudah membahasnya secara pribadi, dan bahkan merasa sedikit masuk akal. Lagi pula, tidak dapat dihindari bahwa sesuatu akan terjadi. Jika Setan Elang Emas benar-benar melacaknya, saya khawatir sebagian besar orang di Departemen Militer akan terlibat. Jelas, Raja Iblis Elang Emas tidak sebodoh itu. Begitu dia benar-benar melakukan serangan terlalu luas, itu menjadi musuh publik Departemen Militer. Setelah ini selesai, Kaisar Iblis Elang Emas tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, Iblis Elang Emas hanya membantai kejahatan pertama, dan sisanya dilepaskan. Ketika saya kembali kali ini, Kaisar Iblis Raja Wali Emas bermaksud untuk menjebak Wei. Sekarang setelah Wei telah mengatur, dia harus menerimanya secara alami ketika dia melihatnya. Ayo cepat. Setelah memusnahkan kejahatan pertama, Iblis Raja Wali Emas bergegas kembali ke kerajaan Raja Wali Emas untuk pertama kalinya. Lanjut, Raja Iblis Raja Wali Emas, dengan bantuan kekuatan di tangannya, mengerahkan sejumlah besar sumber daya klan Iblis untuk melengkapi kerajaan Raja Wali Emas. 3.000 armada tak kenal takut dari kerajaan Elang Emas juga mulai bergerak. 30.000 kapal perang membentuk 3 armada kelas runtuh. Di antara mereka, armada pertama bertanggung jawab untuk menjaga perairan kerajaan Elang Emas dan menahan invasi asing. Armada kedua memasuki area luar klan Serigala Setan dan siap untuk menyerang klan Serigala Setan. Armada ketiga, melawan wilayah laut dari klan Sapi Setan, siap untuk melawan klan Sapi Setan. Di hadapan Raja Iblis Elang Emas yang ganas dan tegas, orang-orang besar dari markas tentara Iblis benar-benar yakin. Orang yang begitu kejam dan tidak simpatik masih sedikit kurang provokatif. Tidak perlu diragukan, Raja Iblis Elang Emas ini jelas bukan generasi yang mudah. Begitu Anda menyinggung perasaannya, yang terbaik adalah berdoa agar ia tidak ditangkap olehnya. Jika tidak, jika ia diberi kesempatan, ia akan putus asa. Bergegaslah dan belok kanan. Tangan terkoyak-koyak. Lawan seperti Kaisar Raja Wali Emas, jangan main-main dengan itu jika Anda bisa. Yang paling ditakuti semua orang adalah bahwa Kaisar Iblis Elang Emas telah menjadi tren umum, tidak hanya mengambil alih tahta, tetapi juga menahan ratusan juta pasukan. Sangat bodoh untuk terus berbicara dengannya. Sejak zaman kuno, bekerja dengan Kaisar Iblis tidak memiliki hasil yang baik. Karena alasan inilah status Kaisar Iblis di klan Iblis begitu mulia. Pada saat yang sama bahwa 3 armada kerajaan Elang Emas yang runtuh membanjiri Iblis Serigala dan Sapi Iblis, bajak laut Tut secara resmi dikirim. Tapi kali ini, target bajak laut Tut tidak lagi terbatas pada wilayah lautan domba Iblis. Lagi pula, bajak laut ada di tangan Yinlinger. Kerajaan Elang Emas juga ada di tangan Yinlinger. Yinlinger, jika tidak ada kebingungan intelektual, dia tidak akan merampok dirinya sendiri. Di bawah rencana Yinlinger, grup bajak laut meluas ke seluruh Laut Utara. Namun, semua target di Laut Utara akan menjadi sasaran oleh para perompak. Apakah itu suku Iblis, suku Iblis Serigala, suku Iblis-Iblis, atau cabang lain dari suku Iblis? Semua target, selama mereka dapat dijarah, berada dalam lingkup penjarahan. Di seluruh grup bajak laut, selain mengendalikan semua taring, yang lain tidak tahu hubungan antara grup bajak laut dan kerajaan Hengyu. Saya tidak tahu. Taring dan Yinling yang mengendalikan pirates di belakang mereka. Karena itu, jika target dibatasi secara paksa, itu hanya akan bertindak sebagai kepompong. Ini juga alasan mengapa Raja Iblis Raja Wali Emas meninggalkan armada yang runtuh untuk bertahan.
Setelah ketiga armada kelas perusak dikirim, maka setelah armada bajak laut menyerang, itu akan menjadi masalah besar. Di bawah perencanaan Yinlinger, seluruh laut utara benar-benar kacau. Armada lebih dari 30.000 Golden Eagle Kingdom dan armada lebih dari 12.000 resimen bajak laut dekat dengan 50.000 kapal perang, semuanya berkumpul di laut. Klan Serigala Iblis dan klan Sapi Iblis akhirnya gugup. Awalnya, cabang-cabang lain dari ras setan telah disiapkan untuk tentara, siap untuk mendukung ras Serigala Setan dan ras Sapi Setan. Tetapi pada saat ini, puluhan ribu kapal perang grup bajak laut Hengyu muncul di perairan mereka. Terhadap pulau pertahanan mereka yang lemah, penjarahan gila dilakukan. Untuk sementara, semua cabang klan iblis menghanguskan kepala mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk mendukung klan iblis dan klan iblis? Pada waktu bersamaan, kedua armada kerajaan elang emas yang runtuh akhirnya mulai dengan giat dan pada saat yang sama melancarkan serangan ganas ke perairan teritorial setan serigala dan sapi setan. Di sisi Demon Ox Clan, ada angkatan laut yang dibangun oleh Zhu Hengyu, yang untuk sementara waktu bisa menghadapinya. Tapi tidak mungkin, jarak di antara mereka benar-benar terlalu besar. 1.000 kapal perang, melawan 10.000 kapal perang, hancur total hanya dengan satu kontak. Di bawah kendali rahasia Yinlinger, angkatan laut domba iblis di 1.000 kapal perang tidak dibantai, tetapi untuk sementara dipenjara. Dan kapal perang yang mereka kontrol semuanya disita dan bergabung dengan armada kerajaan elang emas. Segera setelah, puluhan ribu kapal perang dari kerajaan Raja Wali Emas mengerumuni wilayah lautan klan lembu iblis, benar-benar memotong lalu lintas di laut dan mendapatkan kendali mutlak atas laut. Sejauh ini, semua pulau klan lembu iblis telah dibagi dan dikelilingi. Koneksi antara satu sama lain terputus sama sekali. Ini masih berlaku untuk klan iblis, belum lagi klan serigala setan. Meskipun ada keluarga Jiang, teknologi konstruksi kapal perang klan serigala setan dapat digambarkan sebagai perkembangan yang cepat. Tapi saat ini, kapal perang lebih maju, tetapi di sisi kerajaan elang emas. 18 insinyur industri berat setan es semuanya berada di bawah kendali Yinlinger. Di bawah kendali Yinlinger, teknologi konstruksi kapal perang kerajaan elang emas telah mencapai batas yang dapat dicapai oleh industri berat Ice Demon. Kinerja kapal perang telah lebih dari 3 kali lipat lebih dari 100 tahun yang lalu, dan pada dasarnya mendekati batas kapal perang. Kapal lapis baja kapal perang kerajaan elang emas setidaknya 30 hingga 40 generasi lebih maju daripada kapal perang yang dibangun oleh keluarga Jiang. Dengan hanya satu sentuhan, kapal perang klan serigala iblis benar-benar hancur seperti mainan. Hak klan serigala ajaib untuk mengendalikan laut langsung hilang. Sejauh ini, langkah selanjutnya adalah operasi pendaratan. Tetapi Raja Iblis Raja Wali Emas tidak memerintahkannya. Di bawah instruksi Yinlinger, seorang negosiator dikirim untuk bernegosiasi dari pulau ke pulau. Jika Anda tidak ingin dimusnahkan, Anda harus menyerah dan bergabung dengan kerajaan elang emas. The Golden Eagle Demon King membuat janji. Dalam kerajaan elang emas, setiap orang memiliki status dan status yang sama tanpa memandang tinggi atau rendah. Raja-Raja Wali Iblis Emas tidak memaksa mereka untuk mengkhianati ras setan, dan bahkan tidak perlu mengkhianati ras serigala iblis dan ras sapi setan. Meskipun kerajaan elang emas adalah kerajaan klan iblis, bahkan setelah bergabung dengan kerajaan elang emas, semua orang masih dapat mempertahankan identitas mereka. Kerajaan elang emas dapat kompatibel dengan ras iblis dan iblis. Bahkan, untuk saat ini, di dalam kerajaan elang emas, tidak ada tentara dan komandan ras iblis. Semua orang adalah setan. Karena itu, bahkan jika Anda bergabung dengan kerajaan elang emas, itu tidak berarti bahwa Anda mengkhianati Demon Rache. Kerajaan yang mereka bergabung juga merupakan kerajaan yang didominasi oleh setan. Menghadapi serangkaian kondisi dari Golden Eagle Demon King, klan serigala ajaib dan pulau-pulau klan sapi ajaib berturut-turut setuju. Karena tidak perlu mengkhianati klan iblis, bahkan klan serigala iblis tidak perlu mengkhianati, lalu, bagaimana dengan bergabung dengan kerajaan elang emas? Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Tetap berguna, untuk mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hal yang paling menarik adalah bahwa tidak perlu mengkhianati klan iblis, Anda juga tidak perlu mengkhianati klan serigala iblis, dan klan lembu iblis. Begitu mereka bertobat, mereka dapat bangkit dan memberontak kapan saja. Hampir tidak ada batasan atau batasan pada mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika Zhu Hengyu akhirnya terbangun dari kelesuan, lebih dari 130 tahun telah berlalu. Setelah 3 dekade ofensif yang berkelanjutan, kerajaan elang emas telah sepenuhnya jatuh ke dalam klan serigala setan dan klan setan ox. Setidaknya secara nominal, klan serigala setan dan klan setan ox dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan elang emas. Di atas seluruh laut utara, keempat kekuatan terkondensasi menjadi satu. Keempat kekuatan ini, kekuatan besar pertama adalah armada Beihai dari klan iblis, dan lebih dari 7.000 pulau di bawah komandonya. Kekuatan terbesar kedua adalah klan domba setan, dan lebih dari 3.000 pulau klan domba setan. Kekuatan terbesar ketiga adalah klan sapi setan, dan lebih dari 10.000 pulau yang menjadi milik klan sapi setan.
Kekuatan terbesar keempat adalah suku serigala ajaib, dan lebih dari 8.000 pulau yang dimiliki oleh suku serigala ajaib. Bersama-sama, 4 kekuatan utama mengendalikan jumlah pulau mendekati 30.000. Setelah Zhu Hengyu benar-benar mengerti dan menguasai segalanya dari Yinlinger. Sejujurnya, Zhu Hengyu sedikit terpana. Di bawah tidur ini, saya tidur selama 30 tahun lagi. Dalam 30 tahun ini, Yinlinger telah secara ajaib menyelesaikan penyatuan 4 kekuatan. Saya harus mengatakan bahwa ini sungguh luar biasa. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah, di bawah perencanaan Yinlinger, ia memperoleh banyak rumput roh yang berharga eliksir. Di antara mereka, sepertiga diperoleh dari harta karun kerajaan klan iblis dengan kekuatan Kaisar Iblis Elang Emas. Sepertiga secara paksa diperoleh dari Demon Wolf Clan dan Demon Ox Clan. Sepertiga adalah grup bajak laut Hengyu, dijarah dari harta karun cabang-cabang lain dari Demon Rache. Untuk mendapatkan harta langka dan ekstrim ini, eliksir, Yinlinger dapat dikatakan telah menghabiskan semua sumber daya di tangannya. Ketika Zhu Hengyu bangun, di depannya, ada cukup rumput semangat dan eliksir untuk membuat 10 eliksir kekaisaran. Setelah 10 obat pil kaisar berhasil disempurnakan, Zhu Hengyu dapat melambung dari tahap ke-90, tahap pertama dari Demon Emperor Realm, ke tahap ke-99 Ekaristi Cahaya Putih. Mulai sekarang, tidak ada yang lebih penting dari kekuatan Zhu Hengyu sendiri. Di luar hal-hal, lebih tepat untuk berurusan dengan Yinlinger. Faktanya, Yinlinger dapat maju dengan keras karena Yinlinger adalah orang luar. Dia bukan klan iblis, atau anggota klan serigala iblis dan klan-klan iblis. Itu tidak berlebihan untuk melakukan sesuatu tanpa kewalahan dan bahkan menggunakan deskripsi yang tidak bermoral. Jika itu Zhu Hengyu. Karena dalam permainan, sebagai anggota klan domba ajaib, ketika melakukan hal-hal, saya selalu terlalu khawatir. Dalam hal ini, lebih baik menyerahkannya kepada Yinlinger untuk menghadapinya. Hanya dengan tetap keluar dari bisnis dan menarik diri, penilaian paling bijak akan dibuat. Cicipi dengan cermat. Sebenarnya, Yinlinger sama dengan Gan Ning. Hanya dengan cara ini hal dapat dilakukan dengan baik, bahkan sampai ekstrim. Orang-orang dahulu berkata, jangan berbelas kasih. Apa yang Yinlinger lakukan adalah demi klan domba iblis, tetapi dia tidak memiliki masalah. Selama hasil akhirnya baik, Yinlinger tidak akan peduli dengan prosesnya. Bahkan dalam proses ini, setan domba akan sementara tenggelam, bahkan dibawa kemudi. Bahkan dalam proses ini, klan iblis menderita banyak korban. Yinlinger tidak akan peduli. Bagaimanapun, ini sudah merupakan solusi optimal, dan tidak ada cara yang lebih baik. Karena Anda ingin bertarung, akan selalu ada kerusakan. Metode yang diadopsi oleh Yinlinger sudah paling sedikit rusak. Bagi Zhu Hengyu, yang paling tepat adalah menyerahkan segalanya kepada Yinlinger dan Zheng Xiaoyu. Sedangkan untuk Zhu Hengyu sendiri, ia harus mundur untuk berlatih keras dan mempromosikan kekuatannya ke Ekaristi Cahaya Putih sesegera mungkin. Dan cincin ini sebenarnya dalam perhitungan Yinlinger. Ini telah menyerbu sejumlah besar sumber daya klan iblis domba, klan sapi iblis, klan serigala iblis, dan menjarah berbagai cabang klan iblis. Hanya hampir tidak cukup untuk mempromosikan kekuatan Zhu Hengyu ke bahan obat yang dibutuhkan untuk Ekaristi Cahaya Putih dalam waktu singkat. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu pasti akan percaya pada kekuatan kolektif. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda tidak dapat benar-benar mengambil 1000. Namun, setelah pertempuran terakhir, konsep Zhu Hengyu berubah. 3 Kaisar Iblis Elang Emas dapat digunakan sebagai 1000. Jika Zhu Hengyu tidak melakukan segalanya, bahkan guntur naga di jam kuno Xuan menggunakannya. Dalam pertempuran itu, Zhu Hengyu benar-benar tidak memiliki cara untuk mengambil 3 Dewa Elang Emas. Setelah 3 Dewa Elang Emas diizinkan melarikan diri, hasilnya akan menakutkan. Master sejati, benar-benar mustahil untuk mengandalkan kekuatan satu orang untuk mengendarai 1000. Namun, sebenarnya tidak ada kekuatan untuk mengatasi kekuatan super itu. Mereka datang dan pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Terutama mereka yang memiliki tubuh perang kekacauan utama, benar-benar kebal terhadap kontrol hukum. Mereka kebal terhadap efek kontrol. Ditambah dengan kemampuan pertahanan yang kuat, tidak ada yang bisa melukai mereka sama sekali. Bahkan jika 3000 penjaga api penyucian bergegas bersama, tidak ada gunanya. Meskipun 3 Raja Elang Iblis Emas, sulit untuk mengalahkan seluruh pasukan penyucian di bawah kekusutan 3000 penjaga api penyucian, tetapi masih sangat mudah untuk membunuh beberapa, selusin, atau bahkan puluhan penjaga api penyucian. Terlebih lagi, mereka datang dan pergi begitu mereka datang, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat penjaga api penyucian, berapa lama itu bisa bertahan. Lusinan dari mereka terbunuh dalam satu waktu, mulai dari hanya 1 bulan hingga 100 hari. 3000 penjaga api penyucian, saya takut mereka akan mati secara langsung. Setelah penjaga api penyucian mati, maka, bukankah seluruh kerajaan Hengyu masih Putri Duyung? Master tingkat atas yang sesungguhnya, bisa menjadi pemenggalan yang tepat.
Selama mereka terkunci, pada dasarnya sulit untuk terus bertahan hidup. Setelah pertempuran senior akan terbunuh dengan komandan. Kemudian, selama kelompok elit yang terdiri dari 3.000 orang diberangkatkan, kota itu dapat dibantai dan negara itu dapat dihancurkan. Karena itu, meskipun peran Master sangat lemah di medan perang frontal, 3 Kaisar Iblis Elang Emas bersama tidak bisa membunuh banyak orang. Namun, peran strategis dari Tuan yang sebenarnya terlalu besar. Cari tahu semua kekuatan utama kerajaan Hengyu dan bunuh mereka. Kemudian, kerajaan Hengyu kehilangan kekuatan militer tingkat tinggi, dan pada dasarnya dihancurkan. Yang disebut tentara melawan tentara akan berperang melawan. Setelah jenderal atas mati, dan hanya pion kecil yang tersisa, maka mereka akan dikalahkan. Peran seorang jenderal tunggal di medan pertempuran frontal minimal. Tetapi jika ribuan jenderal membentuk kelompok elit, itu akan sangat berbeda. Jika 3.000 komandan tingkat iblis dibentuk menjadi tentara, mereka akan mampu bertarung melawan darah, dan memusnahkan ratusan ribu pasukan biasa. Dari sekarang, pasukan yang paling di bawah komando Zhu Hengyu bukanlah tentara atau jenderal biasa di tingkat akar rumput. Yang paling kurang di bawah Zhu Hengyu adalah kekuatan tingkat kota tingkat atas. Di bawah Zhu Hengyu, ada 3 orang secara total, dan mereka memiliki potensi dan kemungkinan untuk menjadi kekuatan nasional kota. Yang pertama, tentu saja, Zhu Hengyu sendiri. Beri dia waktu untuk memperbaiki pengobatan kerajaan. Dengan dandao yang menarik dari Zhu Hengyu ke perbatasan, dia pasti dapat dipromosikan menjadi Ekaristi Cahaya Putih. Kedua, adalah mungkin bahwa dalam waktu singkat Ekaristi Cahaya Putih menjadi jenderal tingkat kota, yaitu, pangeran kedua dari ular laut, gunung laut. Haisan adalah pencinta seni bela diri. Selain berkultivasi, dia tidak terlalu tertarik pada segalanya. Namun, justru karena dia tidak punya niat dan terobsesi dengan kultivasi, sehingga masuknya ke negara itu adalah yang tercepat. Dari hari dia mengikuti Zhu Hengyu, Haisan pada dasarnya tidak melakukan apapun selain kultivasi. Haisan telah mengubah ular naga 9 kali, dan membawanya ke surga ke-8. Pangkat badan perang telah mencapai paragraf ke-98. Hanya 1 langkah lagi dari tubuh suci cahaya putih 99. Mulai sekarang, Haisan telah memimpin 3.000 keluarga ular laut Junji Kelonghai, Beihai, untuk pelatihan. Setelah pelatihan selesai, gunung bawah laut dan 3.000 ular laut akan dipromosikan ke Duron. Namun, kali ini, saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Karenanya, Simon tidak dapat diharapkan. Yang ketiga, adalah mungkin untuk dipromosikan ke tubuh suci cahaya putih dalam waktu singkat, itu adalah Taring. Sebagai arogansi tak tertandingi dari keluarga ular laut, bakat Taring tidak kalah dengan gunung laut. Keserakahan akan darah Hydra, sehingga ia dapat tumbuh dengan cepat dalam pertempuran. Fang Fang dan 8 avatarnya menjarah di mana-mana. Penjarahan ini bukan lelucon, ini adalah penjarahan nyata. Dalam proses penjarahan, setiap kali tuan musuh ditemui, Fang Fang atau 8 avatarnya akan selalu tiba di lokasi sesegera mungkin. Sambil mengalahkan tuan lawan, melahap energi lawan, dan mengubahnya menjadi miliknya. Hari ini, lebih dari 130 tahun telah berlalu sejak Zhu Hengyu tertidur. Kekuatan Taring juga dalam pertempuran besar, dari paragraf ke-90.130 tahun yang lalu, hingga paragraf ke-96 hari ini, kecepatannya sangat cepat. Perlu disebutkan bahwa, entah mereka tunggul atau Taring, mereka semua memiliki cara budidaya sendiri. Promosi mereka tidak tergantung pada obat mujarab. Tingkat alkimia dari keluarga ular laut juga sangat buruk. Di antara mereka, peningkatan kekuatan Haisan bergantung pada latihan Dragon Snake Jiutuo. Taring meningkatkan kekuatan mereka dengan mengandalkan darah Hydra untuk melahap energi orang lain dan mengubahnya menjadi milik mereka. Promosi kedua orang ini hanya bisa menunggu dengan sabar, tidak ada cara untuk terburu-buru. Dalam waktu singkat, Zhu Hengyu kemungkinan besar akan mencapai Ekaristi Cahaya Putih. Karena itu, ketika itu sangat penting, Zhu Hengyu akan mundur dan berlatih keras, jika tidak, klan iblis runtuh di medan perang dan mengingat beberapa kata yang kuat. Apa yang Zhu Hengyu lawan? Jangan berpikir bahwa Zhu Hengyu sekarang jauh lebih kuat daripada 100 tahun yang lalu. Faktanya, dalam 130 tahun terakhir, kekuatan Zhu Hengyu stagnan. Dalam 130 tahun terakhir, ekor guntur naga telah dicerna dan diserap. Jika beberapa kekuatan tingkat kekacauan muncul lagi, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa menghadapinya. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling tidak memuaskan adalah bahwa jam kuno Xuan setelah diubah menjadi ribuan fragmen, yang disatukan menjadi tubuh sihir Xuan Zong Zhu Hengyu. Jadi sekarang, naga guntur sudah mati, dan Xuan Sebel sudah pergi. Untuk rencana hari ini, hanya kekuatan Zhu Hengyu sesegera mungkin adalah solusi terbaik. Saya berdiskusi dengan Yinlinger selama beberapa hari dan menjelaskan serangkaian tindakan pencegahan. Setelah menginstruksikan Yinlinger, setelah beberapa garis bawah dan ketekunan, Zhu Hengyu memberikan segalanya kepada Yinlinger. Kemudian dia pergi sendiri ke Pulau Yangxin, restoran api penyucian, dan memasuki inti api penyucian. Di sana, itu adalah alkimia yang paling cocok. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling cocok untuk penanaman.
Kali ini, Zhu Hengyu tidak akan keluar tanpa berlatih ekaristi cahaya putih. Bahkan jika langit runtuh di luar, itu tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Bahkan, dia bahkan tidak bisa tahu. Di dalam inti api penyucian, semua informasi dari dunia luar terisolasi. Bahkan kekuatan Senro yang kuat tidak bisa melewati kekuatan Senro dan mencapai inti api penyucian. Belum lagi, dunia luar sangat mengganggu. Di sisi ini, Zhu Hengyu kembali ke Pulau Yangxin, memasuki restoran api penyucian, dan pergi jauh ke inti api penyucian. Dalam inti api penyucian, seperti biasa berapi-api. Api penyucian merah gelap terbakar. Dicelup segala sesuatu di sekelilingnya dengan warna merah gelap. Melihat kedatangan Zhu Hengyu, para penjaga api penyucian yang berada di luar inti api penyucian segera berkumpul untuk menemui Zhu Hengyu. Kekuatan penjaga api penyucian telah mencapai 93 setan. Selama lebih dari 130 tahun, para Purgatory Guard belum benar-benar menggunakan pil pelangi-pelangi. Dengan tubuh di dalam, sinar kekuatan api penyucian cukup untuk meredam tubuh iblis mereka, sehingga menembus belenggu dan menjadi tuan sejati dari dunia iblis. Zhu Hengyu sebenarnya bukan Zhu Hengyu yang asli. Setelah mengambil semua ingatannya, penampilan eksternal Zhu Hengyu, meskipun tidak ada perubahan pada kenyataannya, dunia batinnya telah menjadi Chu Xingyun. Tepatnya, Zhu Hengyu adalah Chu Xingyun. Selama ini tidak berubah. Hanya saja ingatan Chu Xingyun untuk sementara disegel dalam jam kuno Xuanze. Sekarang semua kenangan telah diambil, yang disebut Zhu Hengyu sebenarnya hanya pengalaman dalam kehidupan Chu Xingyun. Chu Xingyun saat ini adalah keberadaan yang benar-benar baru, dan termasuk masa lalu Chu Xingyun dan masa lalu Zhu Hengyu. Adapun namanya, untuk saat ini, Zhu Hengyu masih ingin memanggil Zhu Hengyu. Jika Anda mengembalikan nama asli, itu akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Lagi pula, di medan perang yang runtuh, semua orang tahu bahwa dia adalah Zhu Hengyu, tetapi tidak tahu bahwa dia masih Chu Xingyun. Setelah namanya diubah, ada terlalu banyak ketidaknyamanan untuk dikatakan, dan itu sama sekali tidak berarti. Setidaknya untuk saat ini, Zhu Hengyu masih Zhu Hengyu. Adapun kapan harus mengembalikan nama Chu Xingyun? Untuk saat ini, Zhu Hengyu belum memikirkan masalah ini. Setelah melihat Purgatory Guard, dan menyuruh mereka berlatih keras, Zhu Hengyu, sendirian, memasuki inti dari api penyucian. Meskipun penjaga api penyucian sekarang memiliki kekuatan untuk memasuki inti api penyucian, tidak ada yang diizinkan memasuki dunia inti tanpa persetujuan Zhu Hengyu. Setelah semua pohon rune kuno buah iblis kuno desolate ditanam di sana. Setelah satu secara tidak sengaja dihancurkan, itu akan mematahkan akar ras iblis. Demi asuransi, Zhu Hengyu menutup dunia inti batin. Hanya Zhu Hengyu yang memiliki hak untuk masuk dan keluar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga api penyucian, Zhu Hengyu memasuki dunia inti api penyucian sendirian. Antara lampu merah menyala. Setelah lebih dari 100 tahun, Zhu Hengyu akhirnya memasuki dunia inti api penyucian. Begitu dia muncul, Zhu Hengyu tertegun. Asli, di dunia inti batin api penyucian, tidak ada apa-apa. Ketiadaan ini merujuk pada hal biologis. Tapi sekarang, ketika Zhu Hengyu memasuki dunia inti api penyucian lagi setelah selang waktu lebih dari 100 tahun. Tapi saya terkejut menemukan ada makhluk di sini, dan ada banyak lagi. Di dalam inti api penyucian, ada lautan lava di mana-mana. Lautan lava seharusnya kosong. Tapi sekarang, di laut lava, muncul kapal perang merah-merah dengan nyala api. Di atas kapal perang itu, ada kerangka yang juga terbakar. Apa ini? Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka muncul di sini? Di antara keraguan, Zhu Hengyu memulai demonisasi, memadatkan tubuh perang iblis, dan menyebarkan sayap iblis. Kekuatan Zhu Hengyu sangat kuat. Menghadapi hal-hal yang tidak dia mengerti, dia bisa terbang dekat dan menyelidikinya dengan cermat. Zhu Hengyu jatuh di kapal perang merah terdekat. Dari jarak dekat, kapal perang ini bahkan tidak bisa melihat bahan apa yang dibuat. Seperti emas, bukan emas, seperti besi, bukan besi, dan tentu saja bukan bahan seperti kayu. Dek baju besi yang halus dan mulus dan sisi kapal ditutupi dengan rune yang padat. Zhu Hengyu tampak bingung. Setelah menggantinya dengan mantan Zhu Hengyu, saya tentu tidak bisa melihat apa rune ini. Lagi pula, Zhu Hengyu pada waktu itu belum membangunkan rune. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah mengambil semua ingatannya. Melihat itu, dia tahu semua rune digeladak dan dipapan, dan dia bisa memahaminya. Bahkan, semua rune, dan mode koneksi seri rune, membuat Zhu Hengyu sangat akrab. Tampaknya kapal perang ini dirancang oleh dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, menurut ingatan Zhu Hengyu, dia tidak pernah membangun kapal perang seperti itu. Apalagi, ada sebanyak 2 atau 3.000 kapal perang mengambang di laut lahar sekitarnya. Jika Zhu Hengyu pernah membangun kapal perang ini, tidak bisakah dia melupakannya? Dan, meskipun sebagian besar rune dapat dipahami oleh Zhu Hengyu, tetapi sekitar 30% dari rune, Zhu Hengyu juga terlihat sangat aneh, hanya samar-samar bisa menebak fungsi dan penggunaannya. Sama-sama, orang yang merancang kapal perang ini jauh lebih kuat dari Zhu Hengyu di jalan pola rune.
Jangan meremehkan sisa rune 30%. Semakin dekat dengan batas, semakin sulit untuk meningkat. Untuk meningkatkan satu level nanti, waktu dan energi yang dibutuhkan lebih dari level ke-10, bahkan lebih dari 100 level. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu yang cermat, ukuran kapal perang ini sebenarnya tidak besar. Panjangnya hanya lebih dari 30 meter, dan lebarnya kurang dari 10 meter. Seluruh tubuhnya halus dan bentuknya seperti pesawat ulang-alik. Dalam hal penampilan saja, ini hanyalah replika dari kapal perang Platinum. Apakah persis sama? Tidak peduli bentuk atau ukurannya, mereka pada dasarnya dicurahkan dari cetakan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada kabin di tengah kapal perang merah gelap ini. Itu adalah altar merah gelap yang sepertinya terbuat dari batu. Melihat altar, Zhu Hengyu merasa semakin akrab. Setelah menonton untuk waktu yang lama, akhirnya, Zhu Hengyu ingat. Bukankah ini mezbah altar kutukan? Lihat lagi di kapal perang, tengkorak yang memunculkan api merah gelap. Bukankah itu hanya tengkorak kebencian? Di antara operasi otak yang cepat, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan banyak hal. Pada awalnya, orang-orang dari klan Moyang menggunakan altar kutukan untuk membunuh 3.000 gangster dari Departemen Militer asli. 3.000 altar kutukan, tenggelam ke tanah, tanpa tahu harus kemana. Sekarang tampak bahwa 3.000 altar kutukan itu tampaknya tenggelam ke dalam inti api penyucian dan jatuh ke lautan lava. Sebelumnya, hanya altar kutukan yang terlihat di tanah. Kapal perang di bawah altar kutukan telah terkubur di tanah dan tidak ada yang melihatnya. Melihat lautan lava di sekitarnya, Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengagumi kapal perang jelajah. 3.000 kapal perang terkutuk, dengan 3.000 tengkorak terkutuk. Meskipun ukuran kapal perang sedikit lebih kecil, kekuatannya benar-benar luar biasa. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa melihat kekuatan kapal perang kutukan ini. Tapi sekarang Zhu Hengyu telah memperoleh satu set lengkap pola rune, dia sudah bisa memahami sebagian besar pola rune pada kapal perang terkutuk ini dan dapat menilai kekuatannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.